Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai ketemu kembali dalam renungan hari ini. Kami percaya saudara tetap setia untuk mendengarkan renungan harian HKBP Sukajadi. Sebelum saudara kita sekalian mendengarnya, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita kembali disapa firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara yang terkasih, kita pasti berjumpa lagi dengannya. Dengan siapa? Dengan Dia yang tidak bisa kita jumpai lagi di dunia ini. Ya, yang masih seiman dengan kita dan sudah terlebih dahulu Tuhan panggil. Semua itu bisa kita katakan dengan yakin hanya karena Kristus telah dihidupkan kembali dan Kristus telah dibangkitkan kembali, dan kita juga satu persekutuan dengan kehidupan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum kita menerima itu, sebelum kita mengimani itu, sesungguhnya kita sudah satu persekutuan dengan Adam yang telah jatuh ke dalam dosa, di mana upahnya adalah kematian yang kekal, maut selama-lamanya. Kita telah diangkat dari persekutuan yang kelam itu, yaitu persekutuan dengan Adam, dosa turunan itu. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita menjadi penuh dengan harapan dalam perjalanan kehidupan kita. Maka tidak ada alasan untuk tidak semangat, tidak ada alasan untuk terus hanya merenung dan menyalahkan diri dan menyalahkan keadaan, hal sesakit apapun, karena Tuhan telah membuat kita satu persekutuan dengan Dia. Kita sama-sama satu meja dengan Dia. Kita sama-sama dalam satu ruangan dengan Dia. Kita sama-sama dalam lingkaran kasih setianya. Maka inilah yang harus membuat kita terus berpengharapan dan semangat dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, boleh kita bayangkan seandainya Adam dan kita masih satu persekutuan. Bagaimana kita bisa keluar dari persekutuan itu supaya tidak dalam kematian yang kekal itu, yang mengerikan itu, yang selama-lamanya itu? Apakah kita akan berusaha dengan perbuatan baik kita? Apakah kita akan berusaha dengan tindakan-tindakan yang luar biasa yang boleh kita lakukan? Sesungguhnya kita tidak dimampukan dengan perbuatan baik itu. Tapi saudara yang terkasih, melalui renungan hari ini memberi kita harapan baru untuk semangat apapun yang sedang kita pikirkan hari ini, detik ini, saat ini juga, dan saat mendengar firman ini hari ini. Pergumulan kita apapun itu, tidak selamanya kita akan merasakannya, tapi kita akan meninggalkan itu. Karena apa? Bukan itu hidup kita yang sesungguhnya, tapi ada harapan saat kita satu persekutuan. Itulah persekutuan selama-lamanya, dan kita akan merasakannya sungguh-sungguh ketika kita telah menerima sorga di dalam Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, tetap semangat. Tuhan menguatkan kita. Jalani hari-hari dengan senyum, jalani hari-hari dengan sukacita. Jangan sampai dalam melaksanakan hari-hari kita, melaksanakan pekerjaan kita jadi tersandung karena pikiran kita tidak bisa kita tenangkan. Mari fokus, mari tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa Tuhan mengajari kami untuk tetap fokus dalam hidup kami, karena hidup kami telah satu persekutuan dengan Tuhan.
Sesungguhnya kami tidak layak satu persekutuan dengan Engkau ya Allah kami. Tapi melalui kehidupan dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, kami pun dihidupkan dan diangkat dari persekutuan gelap bersama dengan Adam karena dosa pertama itu. Tuhan, terima kasih. Kami akan tetap semangat. Jemaat-Mu juga akan tetap semangat melangkahkan langkahnya hari ini dalam mencari nafkah setiap hari, dalam menjalani setiap rencana yang telah direncanakan. Boleh semuanya fokus, tidak terus lagi menyalahkan diri sendiri, tidak lagi menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi biarlah terus berharap dalam nama Tuhan, karena Tuhan telah memberikan anugerah terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami telah satu persekutuan dengan Engkau. Berkatilah terus kehidupan kami. Selama Tuhan masih memberi kami napas kehidupan, jagailah kami. Dan biarlah hari-hari kami sepenuhnya kami sandarkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.